Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Belva Egalita, NPM 2316051131 Rek A, mahasiswi program studi Administrasi Bisnis Universitas Lampung. Pada video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen mengenai pengaruh budaya dan subbudaya terhadap perilaku konsumen dengan studi kasus komunitas Amis di Amerika Serikat. Pertanyaan pertama, mengapa komunitas Amis dapat dikategorikan sebagai subbudaya? Berdasarkan materi yang telah kita pelajari, subbudaya adalah kelompok budaya berbeda yang ada sebagai segmen yang dapat dikenali dalam masyarakat tertentu yang lebih luas dan lebih kompleks. Ada 6 jenis subbudaya, yaitu subbudaya kebangsaan, agama, geografis dan regional, ras, umur, dan gender. Komunitas Amis memenuhi definisi ini dengan sangat jelas. Mereka adalah kelompok yang dapat diidentifikasi secara tegas dalam masyarakat Amerika Serikat. Komunitas Amis termasuk dalam subbudaya agama sekaligus subbudaya geografis dan regional. Dari sisi agama, keyakinan mereka secara langsung membentuk seluruh pola konsumsi, mulai dari pakaian, makanan, hingga penolakan terhadap teknologi modern. Dari sisi geografis, mereka terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu seperti Pennsylvania. Inilah yang membuat komunitas Amis merupakan contoh klasik dari subbudaya dalam ilmu perilaku konsumen. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai budaya Amis mempengaruhi keputusan pembelian smartphone? Materi ini menjelaskan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi secara langsung oleh agama, terutama dalam hal produk yang secara simbolis dan ritualistik berkaitan dengan gaya hidup. Kita sudah belajar bahwa setiap agama memiliki aturan yang membentuk pola konsumsi, seperti umat Islam mengkonsumsi produk halal, umat Hindu tidak memakan daging sapi. Hal yang sama berlaku pada komunitas Amis, di mana nilai keagamaan mereka secara tegas melarang penggunaan teknologi modern. Nilai Amis yang mengutamakan kesederhanaan dan kebersamaan keluarga menyebabkan smartphone dipersepsikan sebagai ancaman terhadap keutuhan komunitas, bukan sebagai kebutuhan. Keputusan untuk tidak membeli smartphone bukan sekadar pilihan individu, melainkan cerminan tekanan norma sosial yang kuat dari seluruh komunitas. Ini adalah contoh nyata bagaimana subbudaya membentuk perilaku konsumen secara kolektif dan permanen. Pertanyaan ketiga, strategi pemasaran apa yang sesuai jika perusahaan ingin memasuki pasar komunitas Amis? Materi kita tentang pemasaran lintas budaya dan pemasaran global yang adaptif mengajarkan bahwa pemasar harus menyesuaikan pendekatan dengan nilai budaya target. Kita juga belajar dari slide kesalahan pemasaran bahwa kegagalan terbesar pemasar adalah tidak memahami perbedaan budaya. Untuk komunitas Amis, strategi yang tepat adalah pertama, buang strategi iklan digital. Komunitas Amis tidak mengakses media sosial atau internet. Gunakan pendekatan tatap muka langsung dan libatkan pemimpin komunitas. Kedua, sesuaikan pesan produk. Jangan posisikan smartphone sebagai simbol modernitas, melainkan sebagai alat komunikasi darurat yang fungsional. Ketiga, hormati nilai komunitas dalam setiap langkah pendekatan. Ini selaras dengan prinsip PPT bahwa pemasar harus memahami budaya sebagai inspirasi untuk produk yang benar-benar dibutuhkan konsumen, seperti yang berhasil dilakukan Kiranti dan Sido muncul dengan memahami kepercayaan budaya Indonesia terhadap jamu. Selanjutnya, pertanyaan keempat terdiri dari 2 poin. Poin pertama, mengapa pemasar perlu memahami perbedaan budaya dan subbudaya? Kesimpulan materi kita sangat tegas. Pemasaran harus memahami budaya sebagai inspirasi mengenai produk yang dibutuhkan konsumen. Slide tentang kegagalan produk dan kesalahan pemasaran membuktikan bahwa produk yang tidak disesuaikan dengan budaya lokal akan gagal di pasar. Sekualitas apapun produk tersebut secara teknis. Pemahaman budaya memberikan 4 manfaat strategis. Pertama, segmentasi pasar yang akurat. Kedua, komunikasi pemasaran yang relevan. Ketiga, menghindari kegagalan produk akibat ketidaksesuaian nilai. Dan yang terakhir, keempat, kemampuan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan nyata konsumen dari berbagai latar belakang. Kasus Amis ini adalah pelajaran nyata tentang apa yang terjadi ketika pemasar mengabaikan subbudaya. Poin kedua, apakah semua segmen konsumen harus menjadi target pasar? Jawaban saya adalah tidak.
Materi kerangka strategi pasar global mengajarkan bahwa pemasaran yang efektif adalah pemasaran yang selektif dan adaptif. Memasarkan masuk ke segmen yang tidak kompatibel dengan produk, seperti menawarkan smartphone berbasis internet pada komunitas yang menolak teknologi modern, hanya akan menghabiskan sumber daya tanpa hasil yang berarti, bahkan bisa merusak citra perusahaan. Strategi yang bijak adalah fokus pada segmen dengan kesesuaian nilai yang tinggi. Untuk kasus ini, perusahaan sebaiknya fokus pada segmen masyarakat Amerika yang aktif secara digital dan memilih untuk tidak memasuki atau sangat selektif dalam mendekati komunitas AMIS. Inilah inti dari pemasaran global yang adaptif, bukan memaksakan suatu produk ke semua orang, melainkan menyesuaikan produk dan strategi dengan siapa yang benar-benar membutuhkannya. Demikian jawaban saya untuk ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen. Dari kasus komunitas AMIS ini kita belajar bahwa budaya dan subbudaya bukan sekedar latar belakang konsumen, melainkan penentu utama perilaku pembelian mereka. Seorang pemasar yang baik adalah pemasar yang mendengarkan nilai budaya konsumennya sebelum berbicara tentang produknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.